Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Honor 400, smartphone yang bakal jadi idaman sih buat kalian kaum sosialita yang utamain desain mewah, kamera 200 megapiksel buat di kelas mid-range, fitur AI-nya yang lengkap dan sat-set untuk kebutuhan produktivitas maupun kreativitas. Tapi gimana buat aspek lainnya? Yaudah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Honor 400 ini tuh jadi salah satu smartphone yang pendekatannya tuh menarik ya. Doi kayak lompat indah gitu, terutama urusan AI. Sebenarnya ada dua kategori AI yang dikenalin, ada AI imaging dan juga ada AI productivity. Kemarin kita udah sempat spill salah satu fitur AI image to video yang cara kerjanya tuh ala Google VO2 ya teman-teman. Yang mana ya bisa mengkonvert foto menjadi sebuah video pendek. Baru Honor yang Sosif ngenalin fitur ini. Nantilah fitur AI-nya bakal gue jembreng, kita ceritain dulu secara penggunaannya dulu deh ya. Secara desain ini gue suka ya, nyaman di genggaman dan terbilangnya tuh compact. Iya, Honor 400 ini tuh jadi salah satu smartphone mid-range yang compact, yang terbilangnya tuh kayak enak di genggaman, tipis dan ringan, masih menggendong baterai itu 6000 mAh. Warna desert gold ini termasuk yang elegan dengan model kamera yang cukup unik dan ikonik. Oh ya, sebenarnya ada beberapa pilihan warna lainnya. Coba kalian naksir sama warna apa? Terus di kolom komentar. Bagian layarnya juga termasuk yang seksi dengan bezel yang tipis dan punch hole yang minimalis. Asli ini kayak nyaman banget sih di genggaman ya guys. Feelnya tuh kayak serasa ngehandle buah-buahan gitu, tapi ini beda tuh kayak dibuat lebih tipis dan lebih ringan. Oh ya, udah juga punya SGS 5 star proteksi depan belakang, jadi ya aman bila nggak sengaja terjatuh. Ya ini kayak jatuhnya smartphone mid-range yang compact. Suka lagi bagian kameranya, kayak bisa diandelin. Sebagai info, kamera utama itu dengan 200 megapiksel ultra clear main kamera, dilengkapi dengan AIS maupun OIS dan juga 12 megapiksel ultra wide. Nah, menariknya ada fitur AI zoom yang seakan kita kayak punya lensa tele gitu ya, dimana foto dari jauh tapi tetap baik lah ya hasil fiturnya. Fitur ini bakal aktif saat digital zoom 15 kali zoom ke atas gitu ya, jadi bakal ada icon di bagian kiri sini, tinggal tap aja. Hasilnya akan dibuat lebih improve gitu ya. Dan ini beberapa hasil foto dari Honor 400, udah termasuk yang bagus, saturasi warnanya yang udah enak dipandang ya, apalagi kayak kebutuhannya langsung upload ke sosial media itu ya udah ready banget. Sebenarnya Honor tuh kayak ngasih 3 pilihan filter, ada yang natural, ada yang vibrant dan juga authentic. Jadi bisa sesuaiin aja sama selera kalian. Dan ini setelah gue cek ternyata mode kameranya cukup beragam ya, termasuk ada high resolution juga, ada super makro juga. Ya intinya sih untuk kebutuhan mobile fotografi ini udah menarik lah. Untuk rekaman video sendiri maksimal bisa hingga 4K 30 fps baik untuk kamera belakang dan kamera depannya. Hasilnya monggo dilihat. Oke, ini kita coba sedikit tes sampel videonya. Transfer 1 kali saat pindah ke 0,7 bakal kayak gini. 1 kali lagi. Dan menariknya kita juga bisa pindah ke kamera depannya. Secara wajah tetap glowing. Suara gue nggak tahu nih nanti bakal detail apa enggak. Ini sebagai referensi aja lah. Kalau misalkan kalian untuk kebutuhannya bikin vlog bakal kayak gini kurang lebihnya, gimana? Oke, gue suka di ukuran smartphone sekompak ini tapi bisa hasilin kamera dan foto-foto yang fun. Terkesan awalnya gue suka banget. Gimana untuk hasil kameranya? Untuk kelas mid-range ini kayak udah good nggak sih hasil kameranya? Terus yang gue suka adalah Honor tuh terasa kayak cukup serius gitu untuk urusan AI. Baru nemu sih, ternyata AI-nya tuh sebanyak ini. Iya, ini pendekatan agak unik. Kalau smartphone mid-range lain kan kayak sedikit demi sedikit gitu ya untuk AI-nya. Dia itu kayak yang jor-joran gitu ngasih fitur AI. Dimana ada untuk AI imaging maupun AI productivity. AI imaging itu jatuhnya kayak berhubungan sama foto lah ya. Dimana nih yang paling hits banget fitur AI image to video. Itu bisa merubah foto menjadi video berdurasi 5 detik. Fitur ini bakal kepake banget sih buat membangkitkan foto lama menjadi lebih hidup gitu ya. Atau mungkin buat momen kayak lebih sinematik. Intinya sih sebuah foto bisa dirubah jadi video yang lebih menarik cuma dengan 1 klik aja. Jadi emang konsepnya tuh ala Google VO2 ya teman-teman, yang udah include di smartphone-nya tanpa install aplikasi lain. Cuma ya hingga saat ini tuh kayak masih dibatasi cuma 10 kali gitu teman-teman per harinya. Ya cukup lah ya, sebulan 300 foto tuh cukup banget. Intinya smartphone itu banyak lah AI yang berhubungan sama foto. Termasuk ada AI eraser untuk menghapus objek yang nggak penting gitu ya. Dan ada juga AI cutout untuk select objek hingga ubah background foto, yang intinya sih kita tuh bisa berkreasi tanpa harus install aplikasi lagi. Udah cukup pakai Honor 400 ini.
Nah, itu tadi beberapa fitur AI imaging. Nah, selain itu sebenarnya ada juga berhubungan sama AI productivity, di mana ada AI translate yang berhubungan dengan bahasa asing, baik itu untuk obrolan ya tinggal pilih aja bahasanya. Ada juga interpreter yang kayak tukang translate bahasa dari satu sisi lah ya. Dan sekarang tuh menariknya udah support juga dengan bahasa Indonesia. Nah, yang juga kepake tuh ada AI writing. Ini kayak kepake sih, kadang suka ragu gitu ya pas lagi ngetik pakai bahasa asing, kayak takut keliru ya, nanti doi bisa mengkoreksinya tuh. Selain itu support juga dengan Google Lens buat cari informasi, bisa copy atau mentranslate bahasa ya juga bisa nih ya. Sebenarnya kalau mau lebih praktis lagi pakai Gemini Circle to Search juga udah bisa kalau smartphone ini. Dari sekian banyak AI yang baru juga gue temuin di Honor 400 ini tuh adanya AI deepfake detection. Ini kayak untuk antisipasi lah ya, bisa buat jaga-jaga gitu ya, bisa mendeteksi panggilan scam atau bukan. Intinya sih AI ini bakal ngenalin. Dari sini nggak salah lah ya kalau misalkan gue sebut si Honor 400 ini kayak si paling AI lah ya buat smartphone mid-range. Dan sejauh ini AI yang kita bisa nikmatin tuh masih terhubung ke internet ya. Jadi masih on cloud lah ya kenanya. Besok-besok bisa dibuat on device lah untuk beberapa AI-nya. Kalau untuk spesifikasi yang dibawanya, jadi Honor 400 ini menggunakan Magic OS 9 berbasis Android 15. CPU yang dipakai itu Snapdragon 7 Gen 3, ditemani dengan RAM itu 12GB dan juga ROM-nya itu 512GB. Gede banget. Dengan spek kayak gitu, pengalaman diary-nya ya udah termasuk yang nyaman. Kebutuhan sosial media, editing foto, dan short video ya udah mumpuni. Jadi ya jatuhnya bukan ngebut-ngebutan soal performa, udah ketara lah ya. Target itu buat kaum sosialita yang emang perlu device dengan desain elegan, dengan fitur AI yang beragam, yang serba sat-sat, serba instan, cukup menggunakan Honor 400 ini. Sekalipun mau berbagi foto ke iOS ya juga bisa, yaitu ya via Honor Connect nih ya. Jadi masih install dulu di App Store, setelahnya ya udah kirim foto kayak biasa. Agak perlu beberapa step sih memang, tapi intinya sih bisa lah. Oke, itu tadi Honor 400, pilihan smartphone mid-range yang menarik, terutama buat yang suka smartphone compact dengan desain yang elegan gitu ya. Kameranya bisa diandalkan dengan fitur AI kekinian. Sudah juga dilengkapi dengan Google yang lebih nyaman tentunya, dengan baterai yang oke nih 6000 mAh. Paling bagian durability aja sih sebenarnya di Honor 400 ini udah lengkapi dengan SGS 5 star dan juga IP66, sebatas cipratan air dan debu ya teman-teman. Kalau buat di kelasnya kan mungkin udah tahan air tuh, tapi ya fitur ini sebenarnya kayak kenanya tuh buat pelengkap aja sih. So balik lagi ke selera dan juga kebutuhan kalian. Nah, buat teman-teman yang berminat udah bisa pre-order, benefitnya tuh up to 3,9 juta gitu. Lengkapnya cek aja linknya pada kolom deskripsi. Sip, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye.